sama tunanetra. Sama ininya dengan punggung tangan. Halo, apa kabar gitu ya. Kalau tamu muslim pasti salam. Assalamualaikum gitu ya, apa kabar. Awal ketemunya memang harus bersentuhan begini ya, memang melalui sentuhan. Kecuali kalau masih ada sisa penglihatan ya, kalau masih ada sisa penglihatan ya seperti biasa aja kita ngobrol begini. Sama saja dengan kita, ada yang ceria, ada yang suka diem, ya suka ada yang malu-malu, pasti sama dengan manusia normal. Ya, tapi kalau di tempat yang umum, di tempat yang tidak dikenal, apalagi tahu tidak ada teman, dia akan kebingungan kalau tidak diawali oleh orang di sekitarnya. Ya, makanya kalau ada tunanetra dimanapun tanya, diawali oleh kita, disapa gitu. Nah, kalau tunanetra di tempat yang yang belum dia kenal, itu pasti diem aja gitu ya, kayak yang Judas gitu, padahal bukan Judas, dia bingung mau ngomong sama siapa gitu, mau nanya juga takut ya orangnya terganggu gitu. Kalau di usia perkembangan dari bahasa ya sama aja dengan kita. Ya, kalau kita ngobrol pasti akan berpengaruh juga terhadap perbendaharaan kata, terutama ini ya, ketika anak mulai bicara gitu ya. Nah, itu komunikasi justru harus lebih banyak. Kemudian komunikasi dengan anak tunanetra yang kecil tuh ya, supaya perkembangannya bagus. Dia itu kan punya sifat taktual kalau belajar. Ini buku, dipegangin bukunya, gitu. Ini mata, dipegangin matanya. Jadi dia dari pembendaharaan kata juga lebih banyak, dan dia pemahamannya juga akan lebih banyak juga ketika dia disentuhkan, ya. Jadi kayak ini rambut, pegangin rambutnya, gitu. Nggak kayak kita nyisir itu kayak gimana? Kalau kita kan melalui meniru ya, karena melihat. Kalau tunanetra supaya bisa dia tahu kelihatan perkembangan dari sisi pengetahuan sama bahasanya, selain kita bicara yang didengar dia juga harus tahu dengan perasaan, bilang ini gelas, ini gelas, kalau cara ngambilnya gimana, nah itu dirabain, semuanya diajarin. Kalau kita kan meniru, disisir tahu, kalau mereka harus ini sisir, caranya begini, disentuh. Kalau komunikasi nggak ada kesulitan ya, hanya saja dari beberapa kata barangkali kalau misalkan yang sifatnya abstrak seperti warna itu agak sulit menggambarkan ya, memberitahu pada tunanetra bertahan dengan warna itu akan sulit, dan bahkan tidak akan dipaham kecuali kalau mereka pernah melihat ya, punya pengalaman melihat warna, itu baru dia paham kalau baju pramuka itu warnanya coklat gitu. Terus itu gimana kalau misalkan dia berpakaian, kan kalau seragam itu berbeda-beda setiap harinya, bagaimana dia bisa membedakan baju seragam hari Senin dengan hari Kamis, misalnya hari Kamis batik, mereka itu tahunya dari tekstur. Jadi oh ini baju pramuka atasnya, oh jadi mereka pegang kayaknya dari banyak kayak pelajaran IPS. Kalau kita mengenalkan berkenaan dengan geografi ya, itu ada yang namanya peta timbul. Kalau kita kan pakai atlas, nah di sana atlasnya atlas timbul gitu. Terus kalau IPA misalkan, tahu torso, di umum juga ada torso ya. Nah, itu kayak misalkan anggota tubuh atau alat pencernaan
mana. Nah itu tuh kan ada patungnya. Ah itu juga digunakan. Terus kalau apalagi ya, semua hal berkenaan dengan alat pembelajaran buat tunanetra itu yang penting bisa dirambahkan. Jadi dia punya konsep yang sama dengan kita gitu. Ya paling juga itu karena mereka itu apa ya namanya konkretivitas ya, kalau segala sesuatu itu harus konkret ya. Kalau misalkan jongkok itu harus dikonkretkan oleh kita, terus dia meraba. Kalau dia nggak ngerti jongkok itu, banyak tuh anak-anak yang kalau misalkan lagi training toilet ya, lagi belajar di sini diajarin cara pup, nggak kayak kalian masih kecil udah diajarin gitu ya di rumah. Kalau di sekolah di sini pup itu diajarin bagaimana cara jongkok, bagaimana kalau mengenalkan toilet gitu ya. Itu kan agak sedikit sulit dia paham bagaimana bagaimana cara membersihkan dan segala macam. Itu dikonkretkan. Jadi ayo diajak ke toiletnya. Nah itu tuh sebetulnya kalau secara verbal itu akan sulit dia pahami harus seperti apa, toilet duduk tuh seperti apa. Kalau orang yang pernah lihat, oh iya toilet duduk kayak gitu, ada di otaknya gitu. Kalau jadi harus dibawa, jadi secara langsung harus dibawa. Kalau di bank seperti apa, oh nanti kamu tuh harus antri seperti ini dan seperti itu, misalkan di perjalanan itu harus dibawa ke banknya. Kalau kita kan bisa lihat video, oh ya paham harus begini langkahnya kalau mau ke customer service, kalau mau ke teller harus begini gitu kan. Nah kalau kita kan bisa dengan cara lihat. Kalau mereka harus dibawa ke sana supaya paham tentang konsep bagaimana menjadi nasabah bank misalkan gitu ya. Jadi memang kompetitivitas untuk pembelajaran kedokteran ini memang bisa dia gitu ya. Nah, berkenaan dengan komunikasi ya, kalau anak tunanetra itu kan tidak ada hambatan untuk berbicara, tidak ada hambatan untuk bisa mendengar ya. Awal dari pengalaman dari dulu ya, konsep pemahaman sesuatu melalui komprehensif, jadi lama-kelamaan dia akan paham tentang sesuatu gitu. Kalau sulit harus diajak konkretnya. Contohnya tadi kalau belajar tentang toilet, kita ajak ke toilet yang efektif, dia paham tentang kehidupan normalnya orang itu seperti apa, normalnya orang makan bersama seperti apa ya. Jadi kalau perkembangan bahasa sama aja dengan kita ngobrol, hanya untuk hal-hal tertentu barangkali apa sih ini pasti begitu ya. Kalau kita kan itu jadi dimasukin ke tempat sampah itu mudah buat kita yang awas karena pernah punya pengalaman. Tapi kalau untuk tunanetra di awal perkembangan itu kan begitu, tempat sampah pegang kesana kesini, apa tempat sampah belum paham, harus dipegang ini tempat sampah. Kalau kamu sudah makan, buanglah plastiknya ke sini, namanya buang gitu kan. Itu lancar pasti dari sisi perkembangan komunikasi. Jadi harus konkret. Kanan ke kiri atau ke belakang atau ke depan. Kalau jawab sana itu nggak akan. Jadi harus dengan instruksi yang jelas. Ke kanan, ke kiri, ke depan sedikit, ke depan satu langkah. Itu harus seperti itu. Nggak bisa ke sana, ke sini, sedikit ke situ. Apalagi ada dosen itu pernah itu ada yang coba lihat sini, nggak tahu apa yang ditulis gitu, apa yang dia perlihatkan, ternyata kesimpulan gambar apa ini. Jadi kalau kirim WA dalam bentuk gambar itu dia kebingungan, dia tahu itu ada seseorang yang kirim gambar.
file gambar. Makanya harus yang ada gambar itu diceritakan apa di sini. Gitu. Halo teman-teman, gimana tanggapan kalian setelah melihat kita bersama guru disabilitas tadi? Pasti sedih kan? Maka dari itu, yuk kita bersyukur dan jangan mudah mengeluh. Masa sih kita kalah sama teman-teman kita yang disabilitas? Yang anak-anak disabilitas aja masih mau sekolah. Masa kita masih mengeluh mau bersekolah, masih males ngerjain PR dan lain-lain? Maka dari itu, yuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih memiliki tubuh yang lengkap. Terima kasih.